Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ITL Trisakti 97531. Belajar sukses. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai etika bisnis berdasarkan Pancasila. Pengertian etika bisnis. Etika adalah pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dilakukan. Etika berperan sebagai suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Bisnis merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh penghasilan dengan cara mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. Pengertian etika bisnis adalah nilai-nilai, norma, perilaku, atau sikap yang baik dalam melaksanakan kegiatan berbisnis, baik itu antar individu, kelompok, atau perusahaan dengan mengikuti peraturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, etika bisnis Pancasila adalah sebuah etika yang bermartabat, sebuah etika yang tidak mementingkan kelompok atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan orang banyak yang sehat, yang tidak merugikan pihak lainnya, yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Etika bisnis Pancasila. Etika bisnis di Indonesia kita kenal dengan sebutan etika bisnis Pancasila. Etika bisnis Pancasila merupakan arah dalam menjalankan usaha yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah sumber moral yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan bangsa. Nilai-nilai tersebut tetap relevan sebagai pedoman atau pegangan dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah seharusnya menjadi pegangan bagi setiap individu dalam menjalankan perannya di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam berperilaku bisnis. Selanjutnya, etika bisnis Pancasila. Syarat mutlak dalam diwujudkannya etika bisnis Pancasila adalah mengakui terlebih dahulu Pancasila sebagai ideologi bangsa, sehingga asas-asas dapat menjadi pedoman perilaku setiap individu dalam kehidupan ekonomi dan bisnis sehari-hari. Baru sesudah asas-asas Pancasila benar-benar dijadikan pedoman etika bisnis, maka praktek-praktek bisnis dapat dinilai sejalan atau tidak dengan pedoman moral sistem ekonomi Pancasila. Oke, baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Mas Irsan. Selanjutnya, peran Pancasila sebagai sumber etika bisnis. Sebagai dasar pedoman seluruh masyarakat Indonesia yang berisikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, suatu perbuatan dapat dikatakan baik harus sesuai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Hakikat Pancasila pada dasarnya merupakan satu sila, yaitu gotong royong atau cinta kasih, di mana sila tersebut harus melekat pada setiap insan manusia. Makna setiap nilai Pancasila. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adalah cara menerapkan nilai-nilai ketuhanan dapat diterapkan dan atau dalam dunia perbisnisan, yaitu bagaimana bisnis dijalankan bukan hanya keuntungan semata, yaitu juga diajarkan kepada ketakutan kepada Tuhan bila mana harus melakukan penipuan atau kecurangan dalam dunia bisnis. Banyak bisnis yang bergerak tidak dengan berlandaskan ketuhanan, dengan menerapkan perintah ajarannya dalam kegiatan berbisnisnya, dan juga sangat mulai berkurangnya rasa menghargai dan menghormati antar umat beragama, di mana hanya semata mengutamakan keuntungan semata. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua yang berarti kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki makna yaitu tentang kesadaran, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai norma dan tujuan hati nurani, tentang pengakuan dan penghormatan akan hak asasi manusia, mewujudkan kehidupan yang berkeadilan. Bisnis berbicara mengenai sesuatu berdasarkan tujuan utama dan manfaatnya. Bisnis yang adil berbicara tentang ideal dalam bisnis mengejar persaingan demi keuntungan, namun bisnis yang adil sejalan dengan norma-norma keadilan bagi semuanya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fala. Selanjutnya, makna setiap nilai Pancasila dalam sila persatuan Indonesia. Sila ketiga yang berbunyi demikian. Sila tersebut mengajarkan mengenai pentingnya nasionalisme,
ideologi lokal, dan kemitraan atau bersinergi. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi kesatuan. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung makna menjunjung tinggi kedaulatan rakyat serta kebebasan menyampaikan pendapat. Sila keempat ini sama seperti sila ketiga, yaitu berkaitan dengan teori etika deontologi. Menurut Agus dan Ardana, kewajiban moral harus dilaksanakan demi kewajiban itu sendiri, bukan karena keinginan untuk memperoleh tujuan kebahagiaan. Dengan kata lain, kewajiban moral mutlak bersifat rasional. Lalu sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Sila kelima ini sesuai dengan teori etika utilitarianisme, menurut Agus dan Ardana, bahwa teori ini berpendapat suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat. Jadi ukuran baik tidaknya suatu tindakan dilihat dari akibat, konsekuensi, atau tujuan dari tindakan itu, apakah memberi manfaat atau tidak. Kesimpulan, Pancasila sebagai ideologi bangsa sudah seharusnya menjadi pegangan bagi setiap individu dalam menjalankan perannya di berbagai kehidupan, termasuk dalam berperilaku bisnis. Setiap individu menjadi bagian dari bisnis, sebab bisnis membutuhkan orang sebagai pemilik, manajer, pekerja, dan konsumen. Oleh karenanya, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membangun kembali bisnis yang beretika Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian.